Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama dengan saya Nurse Hasrul Eskap MMKes di channel YouTube Lontara. Dan pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi anatomi dan fisiologi pada sistem pencernaan manusia. Ya, langsung saja. Yang pertama, pada organ sistem pencernaan manusia yaitu adalah mulut, ya, mulut. Jadi mulut ini merupakan salah satu, ya, dari beberapa organ. Jadi salah satu yang punya beberapa fungsi penting bagi tubuh, ya, bagi tubuh. Yang dimulai dari bibir dan berakhir di tenggorokan kita. Jadi mulai dari mulut, bibir, ya, sampai kepada tenggorokan, ya, tenggorokan, tidak turun ke bawah. Ini memungkinkan untuk kita bisa bernapas, berbicara, dan mencerna makanan, ya. Jadi salah satu fungsi utama dari mulut itu kita digunakan untuk bernapas, ya, berbicara, dan yang paling penting adalah mencerna makanan. Jadi secara otomatis, ya, bibir kita ini mencerna makanan sampai halus, sampai sehancur-hancurnya, sehingga mudah diturunkan ke bagian organ tubuh, kerongkongan sampai pada lambung, ya, untuk diproses di bagian dalam tubuh kita. Ya, jadi tidak adil itu kita lihat orang makan tanpa menghancurkan makanannya menggunakan mulut, ya, menggunakan mulutnya. Jadi seperti itu, ya. Nah, kemudian fungsi utama mulut ini untuk menghancurkan makanan sehingga ukurannya cukup kecil dan dapat ditelan ke dalam perut. Mulut dapat menghaluskan makanan karena di mulut terdapat gigi dan lidah, ya. Jadi tadi yang saya jelaskan, kadang kalau usia lansia kita melihat, ya, orang tua kita menghancurkan dulu makanannya menggunakan benda keras atau tangannya, kemudian baru dimakan, ya. Karena kenapa? Ya, giginya sudah tidak bisa berfungsi secara maksimal, karena sesuai dengan materi yang saya sampaikan bahwa gigi merupakan salah satu bagian dari organ di mulut yang membantu untuk menghancurkan atau menghaluskan makanan yang akan ditelan. Ya, seperti itu anak-anakku sekalian. Nah, bagian-bagian apa sih yang ada dalam mulut, ya? Ini terlihat jelas. Yang pertama adalah bibir, ya. Bibir, ya. Bibir itu mulai dari mulut bagian depan, ya. Ini bibir, ya. Kemudian ada gigi, kemudian tempat gigi tumbuh itu adalah gusi, ya. Kemudian ada lidah, kemudian di bagian atas, ya, itu langit-langit, ya. Kemudian ada kelenjar ludah. Nah, ini juga kelenjar ludah yang sangat memiliki peran penting untuk menghancurkan makanan. Jadi semakin kita mengunyah, maka secara otomatis juga kelenjar ludah akan mengeluarkan cairannya untuk membantu mempercepat menghaluskan makanan-makanan yang akan kita telan. Ya, ini juga membantu, ya. Jadi kalau salah satunya gigi atau mungkin kelenjar ludah atau mungkin lidah yang tidak maksimal atau berfungsi abnormal, ya, berfungsi abnormal. Abnormal artinya tidak berfungsi sesuai dengan tugasnya, ya, tidak berfungsi dengan tugasnya. Nah, kalau ketiga-tiganya ini tidak berfungsi abnormal, ya, maka kita akan mengalami kesulitan dalam menghaluskan makanan. Ya, ini yang perlu anak-anakku juga pahami. Ya, pada gambar, ya, terlihat mulai dari langit, ya, ini langit-langit, kemudian di dalam lapisan langit-langit ini
terdapat beberapa kelenjar ya. Kita coba lihat ini kelenjar langit-langit sampai pada bagian bawah. Ya, sampai pada bagian bawah. Nah, kemudian lempeng datar ya, tulang langit-langit. Kemudian otot anak langit-langit ya. Kemudian anak langit ya, ini anak langit ya yang sering kita lihat kalau kita bercermin ya. Nah, ini kan yang apa ya? Yang familiar di masyarakat adalah amandel ya, amandel ya. Nah, itu anak langitan namanya. Kemudian ini gusi, gusi bagian bawah ya, ada juga gusi bagian atas. Intinya gusi ini adalah tempat tumbuhnya gigi manusia ya. Kemudian lengkungan gigi bawah ya, ini lidah kita ya. Nah, inilah amandel ya, kelenjar amandel tadi ya, kelenjar amandel. Nah, kemudian ini arteri dan syaraf langitan ya. Arteri artinya pembuluh-pembuluh darah ya, pembuluh-pembuluh darah yang ada di bagian mulut kita. Kemudian lengkungan gigi atas ya. Tadi di sini lengkungan gigi bawah. Ya, saya rasa untuk mulut ini jelas ya di gambar dan apa yang saya sampaikan. Nah, selanjutnya turun ke bawah pada bagian bibir sampai kepada kerongkongan ya, kerongkongan kita ya. Itu ada organ osofagus ya. Osofagus merupakan bagian dari saluran pencernaan. Bentuknya berupa saluran yang menghubungkan kerongkongan dengan lambung. Osofagus ini terletak di belakang trakea atau batang tengkorak, batang kerongkongan kita ya, dan di depan tulang belakang. Ukuran panjang osofagus ini umumnya 25 sampai pada 33 cm setiap manusia, dan diameternya atau lingkarannya itu sekitar 2 cm. Fungsi osofagus atau kerongkongan untuk mempermudah sistem pencernaan makhluk hidup. Fungsi kerongkongan sangat penting dalam sistem pencernaan. Ya, saya mengajak para mahasiswa memikirkan kira-kira kalau ada orang tidak memiliki osofagus, ya, apa bisa makan? Apa bisa menelan makanan? Ya, tentu kan tidak bisa ya. Tentu tidak bisa, ya. Meskipun kita lihat di rumah sakit orang yang mengalami gangguan pencernaan pada bagian mulut dan lain-lain itu, dia diberikan intervensi keperawatan yang namanya NGT, nasogastric tube, ya. Dia makan menggunakan selang yang dimasukkan mulai lubang hidung sampai pada lambung. Nah, kalau bagian kerongkongan kita tidak bisa, itu selang ini tidak bisa lewat sampai pada lambung, karena bagian kerongkongan inilah yang membantu selang itu masuk kepada bagian depan lambung, ya, bagian depan lambung ya, bagian sini ya, ini yang saya ya, ini. Nah, ini. Jadi kalau bagian organ mulut yang mengalami infeksi atau cedera bisa menggunakan hidung, karena bagian hidung kita itu ada lubang tertentu yang menyambungkan ke bagian kerongkongan. Nah, kalau kerongkongan yang tidak bisa, maka tamatlah riwayat manusia tersebut. Sangat sulit untuk menelan makanan, ya. Jadi dengan diameter 2 cm ya, bisa kita bayangkan mungkin sebesar jari saya ya. Ini anak-anak sekalian mungkin bisa lihat sekitar 2 cm itu adalah diameter atau lingkaran dari osofagus. Ya, sehingga ini menjadi satu alasan mengapa makanan yang kita makan harus dihaluskan dan dikunyah. Ya, dikunyah sehalus-halus mungkin sebelum dibawa turun ke lambung. Karena ya,
anak-anakku harus pahami bahwa osofagus kita memiliki diameter yang cukup kecil, yaitu 2 cm, ditambah panjangnya yang kurang lebih 25 sampai 33. Artinya perjalanan makanan itu cukup jauh, ya, cukup lama untuk mencapai lambung. Ya, sehingga kadangkala kalau kita keselak makanan, ya, upaya yang langsung kita lakukan adalah minum, karena akan membantu makanan yang terhambat di osofagus turun ke lambung itu cepat, ya, cepat sampai ke lambung. Nah, selanjutnya organ yang ketiga turun sampai kepada gaster atau lambung, ya. Bahasa awam masyarakat, familiar masyarakat itu adalah lambung. Tetapi bahasa istilah medisnya adalah gaster, ya. Ini perlu juga anak-anakku nanti catat sebagai tugasnya, kesimpulannya, ya. Gaster. Gaster, ya. Organ yang berongga besar menyerupai kantung yang terletak di intraperitoneal di epigastrium kiri antara lobus hepatis sinistra dan limpa. Berfungsi sebagai reservoir alat untuk mencerna makanan secara mekanik dan kimiawi. Ya, jadi organ ini secara anatomis berada pada bagian perut manusia, bagian abdomen manusia, ya. Namun letaknya berada di sudut kiri bagian atas abdomen. Nah, ini gambarnya, yang bagian bawah bisa kita lihat juga jelas, ya. Tepat berada di atas limpa, ya, berada di atas berada di atas limpa antara lobus hepatitis sinistra dan limpa. Nah, ya, ini, ya. Nah, ini lambung. Jadi makanan dari bibir kemudian turun ke osofagus yang kurang lebih 2 cm diameternya dengan panjang ke bawah itu 25 sampai pada 33 cm. Kemudian turun masuk ke lambung. Disinilah makanan yang dihaluskan tadi dicerna secara mekanik dan kimiawi. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan mekanik dan kimiawi? Nah, ini anak-anakku harus pahami betul-betul. Ini harus dicatat nanti sebagai kesimpulannya juga, ya. Salah satu poin besar ini. Secara mekanik artinya secara otomatis dicerna, disaring oleh lambung, ya, sesuai dengan tugasnya lambung. Nah, kemudian secara kimiawi adalah zat-zat makanan yang mengandung zat-zat beracun, mengandung HDL, mengandung LDL, itu akan semua distabilkan di lambung menggunakan asam lambung. Nah, itulah maksudnya secara kimiawi. Ya, saya tidak ulang lagi. Saya yakin anak-anakku sekalian pasti memperhatikan apa yang saya sampaikan. Ya. Kemudian yang keempat adalah duodenum. Duodenum, ya, sudah masuk kepada usus. Ya, sudah masuk kepada usus. Duodenum atau usus, ya, istilah familiar dari masyarakat. Ini salah satu dari 3 bagian utama pada usus halus. Ya, berbentuk huruf seperti C, menghubungkan lambung dengan bagian lain dari usus halus. Secara anatomis, ini duodenum terletak pada regio epigastrika dan umbilicalis. Ya. Duodenum memiliki fungsi untuk mengambil makanan yang sudah setengah dicerna dari perut melalui pilorus atau katup yang membuka dan menutup, yang memungkinkan makanan lewat dari perut ke usus halus dan melanjutkan proses pencernaan. Ya, jadi seperti itu, ya, prosesnya setelah beberapa dicerna, ya, dari lambung, kemudian diserap kembali oleh duodenum menggunakan melalui pilorus, ya, melalui pilorus. Ya, pilorus ini ibaratnya seperti katup, ya. Ini seperti katup
yang selalu membuka, secara otomatis membuka dan menutup. Kemudian secara ini makanan juga akan masuk, ya, akan masuk. Nah, setelah masuk menggunakan apa tadi itu, menggunakan pylorus, ya, makanan masuk menggunakan pylorus, kemudian sampai kepada jejunum. Nah, ini jejunum dan ileum masih bagian dari usus, ya, masih bagian dari usus. Nah, jejunum ini merupakan bagian atas usus kecil yang terhubung dengan duodenum. Nah, jadi ini penyambungnya, ya. Ini penyambungnya. Ibaratnya ini duodenum. Kemudian ada jejunum lagi, ya. Ada lagi jejunum seperti ini. Ya, ya. Apa fungsinya? Ya, ini sebagai dinding, ya, dinding bagian dalam jejunum akan bekerja membantu menyerap nutrisi dari makanan tersebut. Nah, sudah mulai mengeliminasi makanan-makanan yang mengandung nutrisi, vitamin, kalium, ya, itu sudah mulai difilter, ya, dipisah-pisahkan, ya, sudah mulai. Kemudian turun ke ileum. Ini adalah bagian akhir dari usus halus yang berperan sebagai penghubung dan melanjutkan makanan yang sudah dicerna ke dalam usus besar. Nah, bagian ini merupakan akhir dari saluran pencernaan. Adapun fungsi dari ileum ini tidak berbeda jauh dengan jejunum, yaitu melanjutkan proses penyerapan nutrisi ke dalam aliran darah. Ileum memiliki ujung dari bagian usus kecil yang terbuka dan terhubung dengan usus besar, ya. Nah, jadi dari jejunum tadi memfilter bagaimana makanan ini mengandung racun, makanan ini mengandung nutrisi, mengandung vitamin, kemudian diteruskan ke ileum, ileum yang menyebarkan ke seluruh pembuluh-pembuluh darah manusia. Nah, bagaimana dengan makanan yang tidak mengandung vitamin, mineral, kalium? Itu akan dibuang, ya, dibuang melalui ginjal, ya, melalui ginjal manusia, kemudian turun akan menjadi dibuang melalui anus ataukah dibuang melalui jenis alat kelamin manusia. Jadi yang biasa kita yang sering, ya, itu buang air kecil dan buang air besar. Nah, pembuangan inilah yang menjadi alat, ya, yang dibuang makanan-makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh manusia. Nah, selanjutnya adalah sekum, ya, sekum. Ini salah satu dari bagian organ tubuh dalam yang letaknya berada di bawah bagian perut, ya. Tepatnya pada bagian sekum, ya. Nah, apa sih fungsi dari sekum ini? Secara umum itu menyerap cairan dan garam dan yang sudah diolah sebelumnya pada bagian pencernaan usus. Sebagai bagian yang mencampur baurkan saat pelumas tubur atau lendir dengan bagian yang diserap seperti cairan serta garam. Sebagian penghubung dari usus ini dengan bagian yang paling air dari bagian usus yang paling kecil. Jadi sekum ini memiliki fungsi memfilter, ya, cairan-cairan dan yang mengandung zat garam, ya, zat garam. Nah, ini 3 gangguan yang sering terjadi yang kita rasakan apabila gangguannya bersumber dari sekum manusia. Yang pertama itu seperti colitis ulceraris, ya. Nah, akan mengakibatkan kita merasakan sakit perut, diare, ya, tinja yang berair, muntah, nafsu makan rendah, kelelahan dan lain sebagainya. Kemudian ada divertikulitis, ya. Ini menyebabkan makanan yang terperangkap tersebut membusuk sehingga mengakibatkan peradangan dalam lapisan usus, ya. Ya, dan kanker kolorektal, ya. Nah, ini anakku bisa baca sendiri. Nah, usus besar, ya, atau kolon, ya. Ini bagian usus besar yang paling panjang terbagi atas 4 bagian, jadi kolon terbagi 4, ya. Ascenden, kolon ascenden, itu kanan rongga perut, transversum melintang dari kanan ke kiri, kemudian dia turun
transversum yang melintang dari kanan ke kiri di bagian atas rongga perut, kemudian descendent kiri rongga perut, dan sigmoid bagian yang terhubung dengan rektum. Nah, ini rektum ya yang akan ke anus atau jenis kelamin kita ya. Ya. Nah, ya ini ya kolon ascendent, transversum, descendent, kolom sigmoid ya. Jadi ini tadi sekum. Kemudian naik ke atas ya. Jadi naik ke atas itu kolom ascendent, kemudian melintang dari kiri ke kanan kolom transversum, kemudian dari kiri ke bawah lagi itu kolon descendent, kemudian pada bagian ujung kolon sigmoid dan masuk kepada rektum. Ya, ibaratnya ini yang putih adalah bagian abdomen manusia. Perut ya ini ya, karena memang kolon ini berada pada tepat pada bagian abdomen, pertengahan abdomen manusia. Penyakit yang bisa menyerang kolon itu seperti diare ya, ditandai dengan kotoran yang encer berair. Penyakit ini dapat disebabkan oleh adanya infeksi ringan pada usus besar. Nah, masuk ke rektum ya, pada bagian bawah tadi ya ini. Nah, setelah kolon, rektum, saluran penghubung antara usus besar dan anus ya. Jadi rektum itu dia yang menghubungkan antara kolon dengan anus. Ya, dia yang menghubungkan. Dari atas ke bawah anatomi saluran pencernaan, rektum berada di atas anus ya, jelas ya. Jadi rektum dulu baru anus ya, rektum baru anus. Ya, ini gambarnya ya, rektum dulu baru anus. Ada 3 bagian pada rektum. Yang pertama sakralis, lekungan cekung yang mengikuti tulang ekor dan tulang skrum dan tulang berbentuk segitiga di belakang panggul. Kemudian flexur anorektal dan ampula. Ya, silakan baca sendiri itu. Kemudian fungsi dari rektum itu mengeluarkan feses, sedangkan rektum itu menerima feses dari usus besar dan bisa menampungnya sesaat. Jadi yang berfungsi mengeluarkan feses ya atau buang air besar kita ya, itu adalah rektum. Ya, bagaimanapun kita mau mengeluarkan atau bagaimanapun kita menahan untuk mengeluarkan feses, kalau rektum sudah penuh ya, berkontraksi akan mengeluarkan feses. Nah, ini ya, rektum. Ya. Anus. Anus atau dubur, organ yang terletak di bagian akhir dari saluran pencernaan. Anus berbentuk saluran dengan panjang 3-5 cm yang tersusun atas otot-otot dasar panggul dan dua sphincter, otot yang fungsinya seperti katup. Itu kalau seperti katup, dia itu menutup otomatis ya, Artinya ketika anus feses ingin keluar, maka secara otomatis dia terbuka. Nah, itu maksudnya kalau dia mengatakan katup. Bagaimana, apa sih fungsi dari anus? Untuk mengeluarkan feses dari saluran pencernaan. Nah, ini jelas. Dalam hal ini, fungsi anus pada lapisan atas berguna untuk mengenali zat buangan yang akan keluar. Apakah berbentuk cair, gas, atau padat? Ya, meski fungsi anus dalam sistem pencernaan merupakan saluran keluarnya feses, Anda bisa mengontrol kapan kotoran harus keluar. Ya, ini 3 gambaran penyakit yang bisa menyerang anus dan rektum. Ya, ada ambeien, prolaps rektum, dan fisura niani. Silakan baca sendiri. Organ-organ aksesoris pada sistem pencernaan ya, maksudnya adalah organ tambahan ya yang melengkapi fungsi dari sistem pencernaan. Yang pertama itu hati atau lever ya. Ini organ padat terbesar dan kelenjar terbesar dalam tubuh manusia. Dia terletak tepat di bawah diafragma, sisi kanan atas tubuh dan mempunyai sejumlah peran penting.
Fungsinya menghasilkan protein, menyimpan nutrisi, memproduksi empedu, dan berbagai fungsi penting lainnya. Sari-sari makanan yang diserap di usus tidak langsung diedarkan ke seluruh tubuh, namun harus dibawa menuju hati terlebih dahulu untuk mengalami proses sebagai berikut: detoksifikasi, menyimpan vitamin-vitamin larut lemak, penyusunan kadar gula sebelum diedarkan ke tubuh, pembentukan protein, karbohidrat, dan lemak. Ya, kalau kita baca dengan seksama memahami fungsi dari hati ini, ibaratnya dia adalah sebagai pabrik makanan-makanan yang kita telan. Dari lambung sebelum diturunkan ke usus sampai pada kolon dan disebarluaskan melalui sistem peredaran darah kita, itu dia yang menyimpan dulu makanan dengan tujuan mendetok, ya, dia mengklasifikasi racun-racun yang ada yang berbahaya untuk tidak diedarkan di bagian tubuh kita. Selain itu, vitamin-vitamin yang larut lemak itu dia semua yang bagaimana dia mengumpulkan pada bagian hatinya. Kemudian kadar gula, protein, karbohidrat, dan lemak. Ya, intinya hati ini memang memiliki peranan yang sangat vital, ya, sehingga kadang kalau kita mendengar di masyarakat atau melihat di rumah sakit, ya, orang yang menderita penyakit liver itu peluang untuk sembuhnya sangat kecil. Kemudian yang kedua, empedu. Empedu ini organ yang berbentuk buah pir, di mana empedu disimpan dan dikonsentrasi sebelum disekresi ke dalam usus 12 jari untuk digunakan dalam proses pencernaan. Ya, usus 12 jari tadi itu, ya, yang melintang. Empedu ini memiliki peran untuk membantu proses pencernaan, terutama dalam pemecahan lemak, membantu proses penyerapan vitamin yang larut pada lemak, ya. Jadi kurang lebih fungsinya sama dengan hati. Appendix ini merupakan bagian dari usus besar yang bentuknya seperti cacing dan dalam bahasa Latin disebut appendix perimorphosis. Ya, pada umumnya appendix ini terletak di regio ska, sepertiga dari garis yang ditarik dari spinula iliaca anterior superior dextra umbilicus. Fungsinya ini secara aktif berperan sebagai sekresi imunoglobin, suatu kekebalan tubuh di mana memiliki kelenjar limfoid. Adapun kesimpulan pada anatomi fisiologi sistem pencernaan manusia itu dimulai dari mulut, ya, yang tempat menghancurkan makanan menjadi lebih kecil, melalui kerongkongan sampai pada gestar lambung yang memecah dan mencampur makanan dengan enzim dan asam. Duodenum mengambil makanan setengah dicerna, jejunum pada dinding dalam akan menyerap nutrisi dari makanan. Ileum proses penyerapan nutrisi ke dalam darah, kemudian sekum itu menyerap cairan dan garam yang sudah diolah. Kolon akan menerima dan menyimpan limbah, rektum tempat menyimpan sementara feses, dan anus mengeluarkan feses dari saluran pencernaan. Ya, oke, anak-anakku sekalian, saya rasa penyampaian materi untuk anatomi fisiologi sistem pencernaan manusia, saya rasa sudah cukup. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan mengajukan di kolom komentar atau kolom chat, ya, pada channel YouTube Lontara. Pastinya mengedukasi. Dan saya juga mohon bantuannya para mahasiswa untuk mensubscribe dan men-like video-video pembelajaran yang saya upload, ya, guna mendukung kreativitas kami selaku dosen yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan penyampaian materi-materi secara online kepada mahasiswanya. Berikutnya adalah penugasan. Saya sampaikan juga bahwa penugasan kita pada pertemuan kali ini masih sama dengan penugasan pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu anak-anakku
menarik kesimpulan sesuai dengan apa yang saya jelaskan, ya, sesuai dengan apa yang saya jelaskan. Adapun format dalam penugasan tersebut yaitu akan bisa anak-anakku bisa download, ya, menggunakan download di deskripsi YouTube Lontera ini, ya. Itu. Kemudian di bagian LMS juga nantinya ada beberapa kegiatan atau obrolan yang perlu dimanfaatkan, ya, kita maksimalkan juga di bagian LMS. Jadi intinya anak-anak sekalian harus betul-betul mahir menggunakan LMS, kemudian memperhatikan penugasan-penugasan yang diberikan oleh dosen, terutama pada saya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.